adlul wali mauliyatahu anin nikah, yaitu dosa ketika seorang wali tidak mau atau enggan menikahkan anaknya yang gadis tanpa alasan yang syar'i. Jadi ini menjadi salah satu kasus yang kadang-kadang sering terjadi ketika seorang wali enggan menjadi wali atau menikahkan anaknya yang gadis. Sejatinya salah satu yang Nabi suruh percepat adalah menikahkan anak gadis kita ketika sudah datang orang yang melamar dan orang yang datang itu punya kriteria yang layak untuk diterima. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati para wali. Kata Rasulullah, "Idza ja'akum rajulun man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau seandainya datang kepadamu wahai para wali seorang laki-laki yang melamar anakmu atau orang-orang yang di bawah perwalianmu, dan engkau lihat laki-laki yang melamar itu bagus akhlaknya, bagus agamanya, fazawwiju, segerakan, kata Rasulullah, nikahkanlah segera. Jadi yang disuruh lihat dua perkara dari orang yang melamar anak kita, yaitu agama dan akhlak. Jangan timpang salah satu dari keduanya. Ada orang yang kadang-kadang tampaknya agamanya bagus, tapi kenyataannya, akhlaknya tidak mendukung agamanya. Ada yang berpura-pura bertutur bahasa dengan baik, bahkan dia datang dengan penuh kesopanan. Kita lihat dalam pandangan pertama kita ini sangat berakhlak. Ternyata orang yang tidak menjaga agama, ternyata bukan orang yang salat. Maka dua perkara ini disuruh lihat. Tentu kita tidak bisa melihat hanya dengan dia datang, sekali datang. Maka oleh karena itu perlulah diselidiki. Perlu turunkan tim investigasi untuk menyelidiki orang yang melamar anak kita. Jadi jangan langsung diterima, tapi selidiki. Kalau perlu sewa detektif, suruh ke kampungnya, lihat apakah di sana di kampungnya dia pergi ke menasah, solat subuh atau tidak. Mungkin tidak pernah nampak di menasah, tapi di menasah kita dia selalu nampak, hanya untuk menjenguk anak gadis kita. Selidiki akhlaknya, lihat bagaimana pergaulannya dengan ibunya. Mungkin anak yang durhaka yang terusir dari kasih sayang seorang ibu. Lihat bagaimana taatnya dia kepada ayahnya. Nah, hal-hal begini insya-Allah kalau mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal proses pemilihan jodoh pada anak kita, Allah jaga anak kita. Sebagaimana kita tidak menginginkan dia menangis selama dalam peliharaan kita, maka kalau kita cari untuknya calon suami yang baik, insya-Allah juga tidak akan menangis sama seperti yang kita harapkan. Sayangnya orang tua hari ini yang dilihat bukan akhlak dan agama. Sayangnya para wali hari ini pertanyaan pertama yang diajukan, kerja di mana? Jadi begitu datang, yang pun tak katanya pak kerja, kena semayang, di mana kerja? Padahal kerja itu telah ditentukan Allah rezeki dari 120 hari dalam kandungan, diasuransikan Allah seumur hidup sampai meninggal. Jangan khawatir dengan pekerjaan.
Selama orangnya saleh, orangnya baik, beragama, orang salat, Allah pelihara rezekinya. Nabi bahkan telah mengatakan ada 3 orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezekinya. Salah satunya adalah an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah, yang menikahnya karena khawatir jatuh kehormatannya kalau tidak menikah. Jadi ketika seseorang menikah karena khawatir pacaran, ketika dia curhat ke ayah ibunya mengatakan daripada pacaran, daripada di klekson-klekson terus-terusan di tengah-tengah kampus, maka ayah, biarkanlah kami menikah daripada dia menjemput saya. Saya pun kadang-kadang tunggu RBT tidak datang-datang, mau bayar becak pun mahal, ayah pun kerja, ibu pun tidak bisa jemput. Daripada dijemput sama pacar, bagus dijemput sama suami. Maka nikahkanlah ya, nikahkan saya dengan tukang RBT itu. Oh, rupanya tukang RBT itu yang melamarnya. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kewajiban wali. Kewajiban wali. Dan wali yang paling berhak untuk mengurusi anak gadisnya atau seorang perempuan adalah ayah dan kakeknya. Jadi posisi pertama, urutan wali yang paling banyak menguasai seorang kehidupan pernikahan seorang anak perempuan adalah ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada, maka kakeknya lah yang menjadi wali untuknya, yang paling kuat dalam urutan wali. Mereka menguasai lebih daripada hanya sekedar mengurusi nafkah, tetapi bahkan dibolehkan memaksakan untuk menikahkan anaknya atau cucunya. Kedua wali ini disebut dalam fikih, yaitu wali mujbir, wali yang boleh memaksa. Nah, apa yang menjadi dosa? Yang menjadi dosa adalah ketika kebalikan seperti apa yang kita jelaskan, yaitu berada dalam posisi orang-orang yang enggan menikahkan anaknya bukan karena alasan syar'i. Nah, wali ini disebut dengan wali adhal. Dalam fikih disebut dengan wali adhal. Apa itu adhal? Dalam definisi para ulama disebutkan bahawa adhal itu adalah man'ul mar'ah min at-tazwij bi kaf'iha idza talabat zalika, yaitu seseorang wali mencegah anaknya atau menghalang-halangi anaknya untuk menikah ketika seseorang yang sudah sekufu dengannya melamarnya. Iza talabat zalika, dan itu pun anak perempuan itu pun sudah meridai dan merestui, dia pun meminta untuk dia bermohon agar diterima. Namun yang datang adalah orang-orang yang sesuai dengan syariat. Maka di saat dia mencegah anak itu untuk menikah dengan orang yang diridai oleh syariat, disitulah timbulnya dosa, disebut dengan wali adhan. Dan disambung sedikit lagi, wa raghiba kullu wahidin minhuma fi sahibihi. Sedangkan di antara keduanya, yaitu anak kita dan pemuda yang datang itu, yang baik itu, sudah saling mencintai, tiba-tiba kita mencegahnya agar tidak terjadi perkahwinan. Nah, di sini mulai timbul dosa. Nah, jemaah melakukan Allah, kalau kita merincikan, wali adhal itu berada di antara dua posisi. Yang pertama, dia enggan menikahkan anaknya karena yang melamar anaknya adalah orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang suka melanggar syariat.
Maka di saat seperti itu, hak perwalian tetap di tangannya, tidak pernah berpindah, dan dia berhak mencegah itu selama-lama sampai kemaksiatan itu hilang. Jadi berhak seorang ayah ketika yang datang seseorang yang melamar anaknya, ternyata ayah ini tahu bahwa orang ini tidak salat, ganteng tapi tidak salat, atau punya pekerjaan yang haram, bekerja di lembaga riba, atau pengedar sabu-sabu, atau bisa jadi dia adalah peminum khamar, atau siang malam dilihat oleh ayah gadis ini bahwa dia adalah orang-orang yang duduk di kedai kopi, lalu bermain dengan chip, bertemu hari-hari dengan skater. Itu kata orang yang main. Ayahnya tahu, kata ayahnya pada anaknya, nyantip malam ayah ni, bak kedai kopi duduk nyantip malam. Kita salat isya, dia pun duduk di sana. Tiba-tiba dia datang melamar munak. Haram, kata si ayah, haram, tidak boleh engkau menikah dengannya. Walaupun anak gadis kita telah terpanah dengan cinta si pemuda itu, tapi ketika kita tahu bahwa pemuda itu bukan orang yang baik, bukan orang yang sesuai dengan kriteria syariat, maka dibolehkan menahan pernikahan itu, dan itu disebut wali adal, tetapi tidak berdosa. Dan tidak ada yang boleh mewakili ayah itu. Bahkan hakim pun tidak boleh ikut campur kalau itu alasannya. Jadi hakim tidak bisa ikut campur ketika hakim datang, KUA datang, lalu kemudian menanyakan kenapa engkau tidak mau menikahkan anakmu. Si ayah menjawab, tidak akan kunikahkan dengan seorang babi, misal katanya. Jadi karena bengih dah, urang ana temayang ya lama. Tidak akan kunikahkan. Hang ku pernikah dengan buinya. Karena ayah ni walaupun tinggal di kampung, dia tahu, faham bahasa bui, kerana sering dibaca apa? Bui one get one, get two. Itu kan sering dia baca, bui one get two. Beli satu dapat dua. Itu bui itu dia fikir. Nah, jadi ayah ini marah sekali. Hang ku menikah. Han, mati han, kata si ayah. Itu wali hakim tidak perlu datang sampai merayu-rayu dan pernikah ke dia, daripada jik kebui dua-dua, dia gajah sabah-sabah katanya. Tidak berpindah. Kakek turun tangan tidak boleh menggantikan ayah ini. Selama alasannya adalah menegakkan agama. Nah, lalu dia beri syarat, misalnya ayah ini memberi syarat, baru kunikahkan denganmu, engkau taubat, atau diberi waktu taubat setahun, 2 tahun, engkau lakukan lagi salat, engkau begini, engkau begitu, keluar dari lembaga riba itu, jangan beri anak kami makan haram, karena aku tidak pernah memberinya makan haram dari kecilnya. Itu hak seorang wali. Dia disebut wali adal, tapi tidak berdosa, karena menegakkan agama, dan dia tidak ingin anaknya digiring ke dalam neraka. Nah, itu tidak mengapa. Sepakat seluruh mazhab mengatakan itu wali adal yang tidak bisa dilawan dan tidak bisa diganti. Namun posisi kedua, ketika yang datang orang yang baik, saleh, bahkan selalu bersama dengan si ayah ini di waktu salat subuh, selalu dia lihat pemuda ini anak yang baik, anak orang baik, akhlaknya bagus. Cuma yang jadi masalah apa? Belum PNS. Itu aja yang jadi masalahnya. Karena si ayah ini, karena dia PNS dan merasakan kehidupan nikmatnya menjadi PNS, tiap-tiap bulan keluar gaji, sakit keluar gaji, tidak mengajar keluar gaji, pensiun keluar gaji, pokoknya gaji meledak meletup di mana-mana. Dia rasakan itu, lalu dia bertanya, sudah PNS belum? Si pemuda ini baru CPNS. Oh, kalau belum PNS tidak bisa. CPNS tidak ada harapan apapun. Ditolaknya. Atau ditanya kerja di mana? Tidak ada kerja. Si pemuda ini mengatakan medang WW atau masih kuliah. Semester berapa? Semester 14. Jadi jawab mereka Allah Subhanahu Wa Taala, padahal saleh. Orangnya saleh, sangat bagus, sangat baik, dikenal orang tuanya baik. Namun si pemuda ini mengatakan,
ayah, saya pastikan saya akan habis-habisan mencari nafkah untuknya. Walaupun saya begini cuma IPK 2,5, tapi insya-Allah rezeki, kata ustaz, rezeki itu sudah ditanggung, kata ustaz. Makanya ustaz yang ditanggung rezekinya. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelengkapan atribut syariat padanya, akhlaknya bagus, agamanya bagus, kekurangan hanya pada kerja. Dia datang bukan dengan Avanza, dia datang dengan Supra X 2005. Lalu mulai kita menghalang-halangi, kita katakan janganlah, ayah tidak suka, jangan, ayah ingin kamu hidup seperti mamamu, bahagia di samping ayah, karena ayah seorang PNS, katanya. Tidak ada jaminan kalau bukan PNS nak. Nah, itu contohnya, Pak. Contoh, ini bukan menyinggung PNS dan bukan menyinggung yang non PNS, ini contoh saja. Kalau tersinggung bagus. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, dia tahan anaknya tidak menikah, anaknya mengatakan kami saling mencintai dan segala macam, tidak juga dinikahkan. Disitulah kemudian disebut dengan wali adal. Dia telah enggan menikahkan anaknya tanpa alasan syar'i. Imam Nawawi memasukkan golongan wali adal yang model begini ke dalam dosa besar. Kalau diulang-ulang sampai 3 kali datang orang yang sama, orang yang saleh, ditolak juga karena tidak ada pekerjaan tetap, padahal orangnya baik. Padahal Nabi tadi tidak memberi kriteria kerja, hanya memberi kriteria agamanya bagus, akhlaknya bagus. Karena Nabi tahu bahawa rezeki itu dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ditolak 2 kali datang, 3 kali, orang yang sama atau orang yang berbeda ditolaknya, maka dia menjadi fasik. Para ulama mengatakan wali ini menjadi fasik, dia telah melakukan dosa besar berulang-ulang. Dan apa hukum berikutnya? Di saat itulah kefasikannya masuk dalam kategori zalim. Dia telah menzalimi anaknya sendiri, dan tidak ada yang bisa mencegah kezaliman kecuali hakim atau sultan. Karena yang paling berkuasa mencegah kezaliman adalah sultan. Oleh karena itu sepakat para ulama berdasarkan hadis Nabi, boleh kezaliman ini dipotong, ditindak dengan cara sultanlah yang menjadi wali, walaupun tanpa persetujuan wali adal tadi. Maka keluarlah hadis Nabi, as-sultanu waliyun liman la waliya lahu. Hakim menjadi wali bagi mereka yang tidak ada wali. Maksud tidak ada wali, wali itu bisa jadi tidak mau menjadi wali atau tidak layak menjadi wali. Wali tidak salat, wali tidak puasa Ramadan, wali tidak bayar zakat. Ini mulai masuk ke dalam wali yang fasik. Atau wali mau menikahkan tapi terhalang dengan uzur, apakah sakit, stroke, tidak bisa bergerak, maka semua ini diambil alih oleh as-sultan. Disitulah KUA pertama sekali, kalau dalam urutannya, menelepon wali adal ini, ayah yang enggan menikahkan anaknya yang sudah cocok dalam urusan agama untuk dinikahkan. KUA sebagai sultan yang mewakili per daerah. Sebenarnya sultan itu yang dimaksud dari dulu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Nabi. Lalu ketika terjadi perkembangan ekspansi negara-negara Islam, mulailah ada gubernur-gubernur di luar Madinah, gubernur di Mesir, di Syam, semua mereka sultan, berhak menikahkan orang-orang yang bermasalah. Kalau sekarang sultan itu adalah Jokowi. Kalau sekarang Pak, 2024 bisa berganti, wallahu a'lam. Karena tidak mungkin dinikahkan semuanya oleh Jokowi, maka dialihkan kepada hak pemerintah di setiap daerah. Maka KUA menjadi wali. KUA telepon kepada wali adal, anakmu telah datang kepada kami begini dan begini, engkau enggan menikahkannya, maka apakah engkau bersedia menikahkan? Ini pertanyaan terakhir kami. Oh, ternyata tidak bersedia juga. Maka di saat itu hakim segera mengambil tindakan. Tidak ada kewajiban persetujuan. Jadi tidak wajib lagi minta persetujuan dari wali tersebut. Berhak anak ini menikah
dengan orang yang layak dalam agama walaupun tanpa disetujui oleh wali tersebut kalau memang tidak ingin dinikahkan. Jadi sebenarnya kalau tidak ingin dinikahkan solusinya dua. Kalau bukan diambil oleh sultan, maka meminta ayah untuk mewakilahkan ke perwaliannya kepada orang lain. Misal dia katakan saya tidak akan nikahkan, maka silahkan nikahkan oleh kakeknya, atau ada adik saya, silahkan nikahkan, atau dia wakilahkan ke siapa saja yang dia inginkan, tidak mesti kepada yang punya hubungan nasab dengannya. Dia bisa wakilahkan dia ingin dinikahkan oleh ustaz fulan, silahkan. Kalau itu menjadi wakilah itu tidak mengapa, selama orang yang diwakilahkan cukup syarat menjadi wali. Cukup syarat artinya tidak fasik, sudah baligh, berakal dan seterusnya, siapa saja dibolehkan. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, dosa hukumnya menunda-nunda pernikahan anak kita yang sudah layak untuk dinikahkan, dan ini semua termaktub dalam surat Al-Baqarah 232. Allah mengatakan wa iza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna wa la ta'duluhunna hatta yankihna azwajahunna bil ma'ruf, dan seterusnya. Jadi Allah mengatakan fala ta'duluhunna, janganlah engkau mengadal perempuan-perempuan untuk menikah kembali di saat sudah datang orang yang melamarnya. Walaupun ayat ini turunnya pada salah seorang sahabat yang tidak mau menikahkan adiknya. Turun ayat ini kepada Mi'qal bin Yasir yang tidak mau menikahkan adiknya kepada mantan suaminya. Jadi mantan suaminya sudah merayu-rayu untuk menikah kembali, ternyata Mi'qal merasa sakit hati karena pernah diceraikan oleh si mantan suami adiknya. Dia mengatakan tidak akan kunikahkan kembali kepadamu. Sedangkan si adiknya sendiri masih mencintai mantan suaminya. Disitulah turun ayat ini. Lalu Allah memperingatkan, janganlah engkau la ta'duluhunna, janganlah engkau mengadalnya, janganlah engkau menahan-nahan pernikahan mereka. Beginilah nasihat Allah kepada kita para wali. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang enggan karena kebaikan yang datang pada anak kita. Berbeda kalau seandainya yang datang adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kejahatan, bertahanlah sampai anak kita mendapatkan orang yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.